Selamat datang di channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif tentunya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang memiliki rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan kapan penyebarannya ke kepulauan Indonesia ini? Kalian sudah tepat memilih channel ini karena kita akan membahas tentang hal itu. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, yuk kita berteman dengan cara klik tombol subscribe-nya dan support terus video-video dari kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih termotivasi dan lebih bersemangat menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif tentunya. Dan jangan sungkan bagi teman-teman yang memiliki ide, gagasan, pemikiran, kritik, saran, dan yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Yang penting jangan berkata rasis, kemudian diskriminatif, dan juga jangan menggunakan kata-kata yang kotor. Oke, menurut Powell dan Flynn Sarasin atau Sarasin bersaudara, mereka mengatakan dan berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah suatu ras yang bercirikan berkulit gelap dan berbadan kecil. Ras ini mendiami wilayah Asia Tenggara. Kemudian ketika zaman es, zaman glasial, mereka menyebar ke wilayah selatan yang sekarang menjadi kepulauan Indonesia. Pada waktu itu masih menyatu karena masih satu daratan ketika zaman es. Kemudian ketika zaman mencairnya es, maka daratan tersebut terpisah-pisah, terutama oleh Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, sehingga menjadi terpisah antara daratan utama Asia dan yang sekarang menjadi kepulauan Indonesia. Kemudian nenek moyang Indonesia itu penduduk aslinya tinggal di daerah pedalaman, di pedalaman pulau-pulau ya, sedangkan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir dari kepulauan-kepulauan tersebut. Nah, menurut Sarasin bersaudara, penduduk asli inilah yang mereka sebut sebagai orang Peda atau bangsa Peda. Masih menurut beliau, orang Peda ini kemudian menyebar ke Indonesia bagian timur, ke Papua, Sulawesi Selatan, Kepulauan Kai, Flores Barat, Kepulauan Seram, Timur Barat, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Beberapa suku seperti suku Kubu, Talang, Mamak yang tinggal di Sumatera dan suku Toala yang tinggal di Sulawesi itu merupakan suku tertua yang ada di Kepulauan Indonesia. Nah, suku-suku ini, suku Tubu, Talang, Mamak, Toala, menurut Sarasin bersaudara masih ada atau ada hubungan erat dengan orang-orang Peda ya. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Dutro Melayu. Ras ini memiliki ciri-ciri fisik rambut lurus, kemudian kulitnya kuning, bola mata kecoklat-coklatan, dan bermata agak sipit ya, bermata agak sipit karena ras ini diperkirakan berasal dari daerah Cina Selatan yang sekarang menjadi provinsi Yunan di Cina Selatan. Ras Proto Melayu dan Dutro Melayu datang ke Indonesia atau menyebar ke Indonesia itu melalui dua gelombang. Gelombang kedatangan yang pertama yaitu Proto Melayu atau Melayu Muda. Mereka menyebar dari daerah Cina Selatan atau Yunan ke kepulauan Indonesia itu melalui dua jalur. Ada yang jalur timur, ada juga yang jalur barat. Kalau jalur timur itu sering juga di dalam beberapa buku disebut jalur utara. Kalau jalur barat disebut juga sebagai jalur selatan ya. Kalau jalur timur itu melalui ke Kepulauan Ryukyu, kemudian Formosa atau Taiwan sekarang, kemudian dari sana menyebar ke Filipina, kemudian berlanjut ke Sulawesi, dan dari Sulawesi menyebar ke Kepulauan Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Sedangkan yang melalui jalur barat atau jalur selatan itu menyebar dari Yunan itu ke Indochina. Setelah ke Indochina kemudian ke Semenanjung Melayu, lanjut ke Sumatera, kemudian dari Sumatera menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, khususnya kepulauan yang ada di Indonesia bagian barat. Proto Melayu ini dianggap sebagai kelompok Melayu Melanesia ya, yang datang dari Cina Selatan ke Indonesia. Bukti-bukti konkret dari penyebaran kelompok atau gelombang pertama Proto Melayu ini adalah peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan selama perjalanan dari Yunan Selatan ke kepulauan Indonesia. Seperti kelompok yang menyebar ke jalur timur, mereka membawa kebudayaan kapak lonjong, di mana kapak lonjong ditemukan di kepulauan-kepulauan sekitar perjalanan mereka. Sedangkan yang ke bagian barat atau bagian selatan, jalur perjalanannya itu adalah meninggalkan kebudayaan atau membawa kebudayaan-kebudayaan kapak persegi, di mana peninggalan-peninggalan kapak persegi di Indochina, di Siam, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan kepulauan-kepulauan Indonesia itu ada kesamaan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa
kedatangan mereka ke Indonesia itu di masa zaman batu ya, karena perkakas yang mereka gunakan atau artefak yang ditemukan itu adalah menggunakan perkakas dari batu. Suku bangsa Indonesia yang tergolong ke dalam suku Proto Melayu di Indonesia sampai sekarang masih ada, seperti suku di Mentawai, kemudian suku Dayak, dan suku Toraja. Itu menurut para ahli adalah langsung ada hubungannya dengan bangsa dari Proto Melayu tersebut. Gelombang kedatangan kelompok yang kedua dari nenek moyang Indonesia setelah Proto Melayu adalah Dutro Melayu atau Melayu Muda. Jadi ada rentang waktu jarak yang begitu lama ya antara kedatangan kelompok Proto Melayu kemudian ke kelompok yang kedua Dutro Melayu. Namun jalur yang mereka gunakan untuk menyebar ke kepulauan Indonesia sama, yaitu ke bagian jalur barat dan bagian jalur timur. Perbedaannya adalah kelompok Dutro Melayu ini kebudayaan yang dibawanya lebih maju daripada kebudayaan Proto Melayu, di mana kebudayaan yang mereka bawa ke Indonesia sudah dalam tahapan masa perundagian, karena perkakas yang mereka bawa ke Indonesia itu berasal dari besi dan logam. Kelompok Dutro Melayu ini juga sudah mempunyai kebudayaan bercocok tanam. Salah satunya padi yang menyebar di Indonesia bawa oleh gelombang dari Dutro Melayu atau kelompok masyarakat Dutro Melayu dari Assam Utara dan Burma Utara ya. Kelompok Dutro Melayu ini karena kedatangannya ke Indonesia setelah Proto Melayu dan juga membawa kebudayaan yang lebih maju dari kelompok Proto Melayu, maka sebahagian besar suku-suku di Indonesia adalah keturunan dari kelompok atau gelombang dari Dutro Melayu ini ya, seperti suku Melayu, kemudian Jawa, Bugis, Minang, dan suku-suku yang lainnya di Indonesia ini. Karena kedatangan kan Proto Melayu datang ke pesisir, kemudian setelah datang Dutro Melayu maka si kelompok Proto Melayu ini bergeser ke pedalaman kepulauan-kepulauan Indonesia, sedangkan kelompok Dutro Melayu mendiami pesisir-pesisir kepulauan di Indonesia. Maka dapat kita identifikasi bahwa kelompok-kelompok yang ada di pedalaman kepulauan-kepulauan Indonesia, baik di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ataupun di Jawa, itu adalah kelompok-kelompok dari Proto Melayu, sedangkan yang ada di pesisir adalah kelompok-kelompok dari Dutro Melayu ini. Dan kita juga bisa mengidentifikasi bahwa perkembangan masyarakat yang begitu pesat, ya, yang begitu pesat di Indonesia pada saat itu adalah di pesisir pantai. Ras lain yang terdapat di kepulauan Indonesia selain bangsa Peda, Proto Melayu, dan Dutro Melayu juga adalah bangsa atau ras dari Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik dan kepulauan-kepulauan di sebelah timur Irian Barat atau Papua dan juga benua Australia ya. Kedatangan ras Melanesoid ini diperkirakan pada masa zaman es terakhir. Pun pada perkembangan selanjutnya antara ras Melanesoid dan ras Melayu, pada perkembangan selanjutnya terjadi percampuran sehingga kita tidak bisa secara spesifik membedakan mana ras Melayu, mana ras Melanesoid, kemudian mana Proto Melayu dan mana Dutro Melayu. Apalagi di zaman sekarang ini yang sudah berinteraksi secara acak, kemudian perkawinan juga sudah banyak kawin silang antar suku dan menghasilkan keturunan-keturunan yang heterogen, keturunan-keturunan yang beragam, yang akhirnya sekarang kita sangat susah sekali untuk mengidentifikasi mana ras Melanesoid, mana ras Dutro Melayu atau kelompok Proto Melayu dan yang lainnya. Seperti salah satu bukti dari percampuran dua ras ini antara ras Melanesoid dengan ras Melayu ini, terjadi percampuran yang akhirnya memunculkan ras baru atau sebutan baru yang disebut ras Melanesoid Melayu, yang sekarang mungkin salah satunya menurut para ahli bisa dilihat dari para penduduk yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, penduduk dari Nusa Tenggara Timur itu sebahagian besar adalah percampuran antara dua ras, yaitu ras Melanesoid dan ras Melayu. Selain di Nusa Tenggara Timur, percampuran dari dua ras itu juga yaitu di daerah Maluku ya. Di daerah Maluku juga adalah percampuran dari ras Melanesoid sama ras Melayu. Nah, dari paparan tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa ternyata keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia saat ini yang kita kenal tidak luput dari nenek moyang bangsa Indonesia juga yang beragam, baik beragam dari sisi rasnya atau beragam dari kedatangannya.
Kemudian, apakah benar bangsa Indonesia itu sebagai bangsa pelaut? Ya, memang benar. Karena yang Dutro Melayu atau Proto Melayu yang melalui jalur timur ke Indonesianya itu kan dari daratan Cina sekarang ke Kepulauan Ryukyu, ke Kepulauan Formosa dan Filipina itu pasti mengarungi samudra. Ketika mengarungi samudra atau lautan, pasti mereka sudah mahir dalam hal kelautan atau dalam hal perkapalan. Jadi itu tidak bisa kita anggap tidak benar. Artinya itu adalah suatu hal yang rasional dan masuk akal. Dan memang faktanya bangsa kita juga adalah bangsa yang sangat mahir dalam hal kemaritiman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam Firman Pakot.